Kita masuk ke dalam Madlit ya. Madlit ya. Oke. Iya, Pak. Madlit. Oke. Sebentar. Ini Madlit pertemuan keberapa ini? Kedua ya? Kedua, Pak. Oh, kedua. Oh iya, oke deh. Perumusan masalah udah belum ya? Hah? Perumusan masalah udah belum? Kemarin baru sama Bu Indah sih, Pak. Kalau sama Bapak baru pertama. Iya, maksud saya Bu Indah udah ngejelasin perumusan masalah belum? Belum. Oh, belum. Si Bu Indah mah kumaha tuh. Sebentar ya tuh. Oke, saya masuk ke perumusan masalah deh ya, biar nyambung. Oke. Ini sudah terlihat belum ya, Bu Intan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Switch. Sebentar. Ya, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin ini untuk Madlit, ini pertemuan pertama, tapi kalau untuk BIOS kan kita udah beberapa kali ketemu mungkin ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana sih kita caranya merumuskan masalah penelitian kita dan bagaimana kita merumuskan permasalahan itu menjadi tujuan penelitian kita. Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu semuanya, penulisan latar belakang pengalaman saya membimbing selama dari tahun 2016, membimbing mahasiswa, itu yang paling lama tuh di sini. Buat latar belakang itu lama banget. Ya, lama banget buat latar belakang itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pada mundur sidangnya. Sisanya kalau untuk bab 2 itu kan tinjauan pustaka mah cepet lah, bisa kita lihat gitu kan, kita ketik dan lainnya. Tapi kalau untuk latar belakang, nah itu biasanya lama banget, lama banget. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya, tipsnya supaya kita lebih cepat dalam merumuskan sebuah masalah. Oke. Nah, pertama itu ada yang namanya penemuan permasalahan. Penemuan permasalahan. Permasalahan itu dapat diidentifikasi sebagai kesenjangan. Nah, ini dia, kesenjangan antara fakta dengan harapan, antara yang seharusnya dengan kenyataan. Nah, itu adalah penemuan permasalahan. Jadi, Bapak Ibu kalau misalkan menemukan data seperti ini, ada satu pasien yang saya temukan itu dia udah vaksin booster, tapi ternyata lama rawatnya ketika dia misalkan masuk ke ranap ya, ranap ternyata kok malah kok sama ya dengan yang tidak divaksin gitu. Nah itu kan jadi masalah pertama, itu masalah pertama tuh. Artinya kan harusnya kan harapan kita itu kan harusnya orang yang sudah vaksin bahkan tidak terkena kan, tapi ternyata ini contoh aja, ternyata malah kena dan ternyata lamanya length of stay-nya di rumah sakit itu ternyata sama gitu dengan yang tadi divaksin. Nah, itu berarti masalah pertama. Nah, kemudian ibu ketemu lagi dengan pasien kedua, sama juga. Ketemu lagi dengan pasien ketiga, sama juga. Jadi, pertama, permasalahan itu harus berulang. Permasalahan itu harus berulang. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menentukan sebuah masalah penelitian, syarat yang pertama itu adalah, pertama, ada perbedaan gap antara fakta dengan harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya itu tidak hanya sekali terjadi, tetapi masalahnya itu adalah harus masalah yang berulang. Benar nggak sih ini masalahnya itu merupakan sebuah masalah yang harus kita pecahkan? Kalau misalkan masalahnya cuma sekali selesai, ya itu bukan masalah. Artinya ibu nggak usah teliti lagi. Orang udah selesai kok. Nah, kalau misalkan masalahnya berulang, bulan pertama kayak gitu, bulan kedua kayak gitu, pasien pertama kayak gitu, pasien kedua kayak gitu, tahun kedua juga sama. Nah, berarti itu adalah sebuah masalah yang nantinya akan merujuk atau menuju kepada masalah penelitian yang nanti akan menjadi goal kita, emas kita dalam membuat sebuah rumusan masalah penelitian kita. Gitu.
Jadi nanti jelasin sama penguji, Bapak atau Ibu, mohon izin, saya mengambil judul ini dikarenakan pertama, masalah ini adalah merupakan kesenjangan antara fakta yang ada di lapangan dengan harapan dari sebuah tindakan yang diintervensikan oleh kebijakan pemerintah, yaitu vaksinasi. Tetapi di sisi lain, ternyata Pak, bahkan yang sudah di-booster itu pun mengalami length of stay yang sama antara yang vaksin satu dengan yang di-booster. Bahkan mungkin beberapa ada yang lebih lama. Dan ini kejadiannya itu terus berulang, sehingga dengan itu maka dengan keyakinan saya mengambil sebuah judul dengan judul pengaruh hubungan vaksin booster terhadap length of stay pasien rumah sakit, pasien dengan COVID di rumah sakit tipe B. Wah, itu keren banget. Keren banget. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus punya yang namanya landasannya. Landasannya itu kita ngambil masalah itu kenapa gitu? Bukan karena hanya enggak Pak, kemarin itu saya ngambil kayak gitu karena memang penelitian sebelumnya juga udah banyak. Itu udah jelas-jelas itu rejected itu nanti di ujian. Itu Ibu nggak bisa ngambil kayak gitu. Ibu harus ulang deh kalau kayak gitu kan. Nah, bisa aja kayak gitu. Dan beberapa kejadian ada yang pernah kayak gitu. Gitu. Karena alasannya itu tidak masuk akal gitu, dan jadi artinya dia hanya ingin ya Pak ini kan ya sudah dilakukan jadi saya biar gak susah lah. Nah, itu dia yang jadi problem ya. Nah, itu yang nggak boleh tuh kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Menurut KBBI, masalah adalah apa namanya? Sesuatu yang harus diselesaikan. Ya. Oke, penemuan permasalahan. Sesuatu yang dikategorikan masalah oleh seorang atau sekelompok orang itu mungkin aja tidak menjadi masalah bagi orang lain. Nah, itu yang selanjutnya. Artinya, menurut kita itu masalah, menurut orang masalah nggak? Kalau menurut orang masalah, wah berarti tambah kekuatan kita untuk mengambil itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kata kita, Pak ini masalah, terus kata saya ini bukan masalah Bu, ini bukan masalah misalkan, ini hanya masalah kebijakan aja mungkin, bukan masalah vaksinasinya. Nah itu, jadi kalau misalkan ternyata kita punya persepsi yang sama dengan orang lain, itu harusnya masalahnya itu benar-benar masalah gitu. Jadi bukan hanya kita yang menganggap itu sebuah masalah, ternyata bagi orang lain itu nggak jadi problem. Nah, itu juga masalah ya, itu juga jadi masalah. Oleh karena itu, kita juga harus mengidentifikasi masalah itu, kita juga harusnya sama persepsinya dengan orang lain, bahwa orang lain juga menyangka itu juga masalah gitu. Nah, orang lain itu siapa? Orang lain itu siapa? Orang lain itu adalah orang yang memiliki profesi yang sama tentu dengan kita. Jadi bukan orang awam kita tanya, Bu, menurut Ibu kalau misalkan lama rawatnya di vaksin booster sama vaksin ini, gimana ya? Oh, nggak ngerti. Nah, jadi siapa yang kita tanya itu juga kita harus tahu. Maksudnya harus memiliki keilmuan yang sama dengan yang penanya gitu. Jadi jangan kita tanya sama orang awam. Kita tanya sama, kita sambil makan gorengan, tanya sama tukang gorengan. Wah, itu salah. Bukan seperti itu. Yang kedua, karena sesuatu yang dianggap masalah sangat tergantung pada situasi individu atau kelompok, tergantung pada ukuran kesenjangannya atau ketidaksesuaian yang terjadi. Jadi intinya ya gitulah. Pokoknya lihat kesenjangannya itu sejauh mana, apakah berulang atau enggak, terus orang lain menganggap itu masalah atau bukan. Kalau misalkan sudah kayak gitu sih udah oke banget. Jadi kalau misalkan udah pertama masalahnya berulang, gap kesenjangan antara fakta dengan harapannya jelas, kata orang lain juga iya sih itu masalah, tapi memang belum ada solusi. Nah itulah kita cari solusinya sekarang dengan melakukan penelitian. Gitu ya. Oke. Itu penemuan permasalahan. Lanjut. Menetapkan masalah penelitian tidak sama dengan menentukan masalah kehidupan. Nah, masalah kehidupan kadang-kadang orang angkat menjadi sebuah masalah penelitian, tapi belum tentu masalah kehidupan itu adalah masalah penelitian. Contoh yang paling gampang begini. Ini masalahnya bukan perawat ya, misalkan ini masalah panen padi. Pak Agus misalkan saya tuh kali ini panen padinya tuh rugi gitu ya, rugi banget. Oh gitu ya Bu ya. Oke, terus gimana? Mau nggak? Bagaimana kalau misalnya saya angkat jadi sebuah judul penelitian? Hubungan apa musim dengan panen padi. Nah itu Ibu berarti mengangkat masalah kehidupan Bu, bukan masalah penelitian. Tapi kalau Ibu masalah penelitian tuh gini, Bu, saya tanya, Ibu, kalau panen, Bu, kalau panen, itu faktor apa aja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan panen? Oh, ada, Pak. Satu, dengan cara ada yang namanya metode A, itu dapat meningkatkan panen, tapi biji padinya itu kecil-kecil, Pak. Satu.
Metode B, Pak, metode B itu panennya sih standar, nggak bagus-bagus amat, tapi bijinya bagus-bagus. Yang C, metode C. Metode C, Pak, itu panennya samalah kayak B, tetapi dia panennya itu bagus gitu kayak A, tetapi dia itu cepat mati. Oleh karena itu, bagaimana ya Pak kalau misalkan saya gabungin antara metode A, metode B dengan metode C supaya semuanya saling melengkapi. Nah, itu berarti Ibu sudah merujuk kepada masalah penelitian dan sudah mulai menemukan bagaimana cara mengatasi solusinya. Oh, kalau kayak gitu Pak, saya judulnya adalah penggunaan kolaborasi antara metode A dan C boleh terhadap tingkat peningkatan produksi padi. Wah, itu kayak gitu, Bu. Jadi bukan Ibu langsung punya masalah langsung diangkat jadi judul penelitian, enggak. Ibu harus cari dulu metodenya, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa dulu. Gitu loh. Jadi metodenya itu apa dulu untuk mengatasi supaya dia tuh bagus. Gitu. Kalau misalkan ternyata length of stay, lama rawat di rumah sakit, kira-kira faktor yang mempengaruhi lama rawat itu apa aja? Nah, itu harus dicari dulu faktornya. Apakah usia, atau apakah lingkup, apakah dukungan keluarga, kan bisa aja kan? Apakah komorbid, apakah apalagi ya? Apakah komorbid ya? Kemudian apalagi ya kira-kira ya? Ya itulah dulu ya. Kita harus cari dulu teorinya. Nah, Ibu tinggal ambil judulnya gini nanti. Pengaruh atau hubungan komorbiditas dengan lama rawat pasien booster vaksin COVID, pasien COVID dengan booster vaksin ketiga. Nah, itu baru Ibu jadi masalah penelitian. Jadi jangan langsung ambil tuh masalah kehidupan yang lama rawat itu dengan booster itu langsung diambil mentah-mentah gitu aja. Tapi Ibu harus cari dulu intervensinya, faktornya yang mempengaruhi lama rawat itu apa gitu, sehingga Ibu akan menjadikan itu menjadi sebuah masalah penelitian gitu. Paham ya kira-kira ya? Jadi jangan mengambil masalah kehidupan langsung mentah-mentah kita ambil menjadi sebuah masalah penelitian. Beda. Masalah kehidupan itu adalah masalah yang fakta yang ada di lapangan, sedangkan masalah penelitian itu kita coba abstraksikan ke dalam teori-teori kita yang sudah ada, kemudian kita ambil celah untuk mengatasi solusi itu dengan teori yang ada sebelumnya. Gitu. Oleh karena itu, kita juga harus sering baca-baca jurnal, Bapak Ibu. Sering baca-baca jurnal penelitian, karena dengan jurnal penelitian itu kita banyak mengetahui bahwa akhirnya kita punya wawasan luas. Oh, kalau misalkan kayak gini, ternyata pakai ini. Contoh misalkan gini, masalah kehidupan nih. Pak, itu saya tuh di rumah sakit itu ada masalah. Apa Bu masalahnya? Masalahnya itu kok pasien dengan food ulcer diabetikum yang ulkus kaki kita udah rawat, tapi ketika pulangnya juga masih benyek, lukanya juga masih bau, gitu. Artinya size of ulcer-nya itu juga tidak begitu signifikan berkurang. Itu kan masalah kehidupan. Gitu. Nah, apakah Ibu langsung ngambil itu masalah menjadi judul? Enggak. Tapi Ibu cari alternatif. Cari sebuah metode dulu, faktor-faktor yang pengaruhnya apa dulu. Oh iya Pak, saya tuh punya. Tapi ada beberapa referensi. Itu ada yang membandingkan antara NaCl atau povidone iodine dengan perawatan lukanya. Kemudian ada juga yang pakai madu dengan perawatan lukanya. Kemudian Pak, setelah saya cek memang yang pakai NaCl itu masih seperti yang saya temukan itu. Tapi ketika ada orang penelitian dengan madu, ternyata ada beberapa teori yang menyatakan madu itu mengandung iridan itu, yang akhirnya dia dapat memperkecil besaran luka dan mempercepat lama rawat serta menghilangkan bau. Nah, oleh karena itu Pak, bagaimana kalau misalnya saya ambil intervensi madu itu untuk mengatasi masalah tersebut? Wah, itu keren baru. Itu masalah penelitian, Bapak Ibu. Itu masalah penelitian. Paham ya? Jadi bukan masalah kehidupan langsung ulkus diabetes food ulcer-nya yang kita angkat, kita jadikan judul mentah-mentah. Enggak. Kita harus punya dulu solusinya tuh apa, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada nggak sih metode-metode alternatif untuk mengatasi itu? Nah, itu dulu. Jadi nanti ketemu dengan pembimbing itu kita sudah matang gitu. Jadi Pak, saya punya masalah penelitian itu seperti ini.
Nah, ini masalahnya, masalah penelitian itu berasal dari masalah yang ada di rumah sakit, jangan bilang masalah kehidupan. Masalahnya dari rumah sakit itu kayak gini. Nah, saya punya beberapa alternatif, Pak, setelah beberapa referensi yang saya baca dan saya gali, mungkin dari beberapa belas referensi penelitian-penelitian internasional, saya baca bahwa metode perawatan luka dengan madu itu ternyata sangat efektif dalam mereduksi besaran luka setelah dilakukan pengkajian dengan metode PEDIS. PEDIS itu ada pulsasi, ada exchange, ada deep, ada infeksi, ada sensasi, dan lain-lain. Ternyata mereka mengidentifikasikan hasil yang sangat bagus. Oleh karena itu, Pak, saya dengan teori-teori tersebut, saya akhirnya bertekad untuk mengambil masalah penelitian terkait seperti apa sih sebetulnya madu itu terhadap tingkat besaran luka, terhadap bau luka, terhadap kecepatan kesembuhan pada pasien dengan food ulcer diabetikum. Wah, itu keren banget. Keren banget. Dan mahasiswa bimbingan saya itu udah saya ajarkan seperti itu. Semuanya. Jadi mahasiswa bimbingan saya itu tidak ada yang telat. Semuanya on the track. Karena saya arahkan untuk rumusan masalah harus kayak gini. Masalah penelitian harus kayak gini. Tujuan penelitian, pertanyaan penelitian harus. Jadi semuanya on the track. Meskipun telat-telat dikit, mereka telat hanya masalah administrasi aja. Surat menyurat dan lain-lain, tapi masalah substansi mereka sudah rapi. Dan kebanyakan bimbingan saya itu, saya sudah arahkan itu kerapihan itu harus wajib dari awal. Kerapihan dari mulai margin. Ibu kalau margin salah jangan dulu konsul dulu, Bu. Ibu perbaiki dulu margin. Jadi pada saat sidang, Bu, semua bimbingan saya itu udah rapi semuanya. Udah enak banget dibaca. Pengujinya udah enak gitu, udah seneng bacanya. Waktu saya nguji, kan kita ada kampus di Cianjur juga ya. Ketika saya nguji itu mahasiswa bimbingan bukan dosen kita ya, dosen luar gitu ya, dosen luar. Itu berantakan banget. Gak enak banget kita ngujinya, gak enak. Kita udah bad mood duluan tuh. Udah ngeliat tulisannya aja udah males gitu nguji. Gimana lihat substansinya. Terus dibalik tuh giliran kita gitu, dosen-dosen kita, dosen-dosen dalam tuh. Dosen-dosen kampus kita yang nguji. Itu mereka udah seneng banget. Wah, ini Pak tulisannya bagus-bagus banget. Mereka diajarin awalnya tulisan dulu ya. Iya, memang harus kayak gitu. Tulisan dulu, perbaiki Times New Roman-nya bener nggak? Pakai mendeley atau enggak? Marginnya kayak gimana nih? Baru kita bahas substansi. Gitu. Jadi penguji juga senang, pembimbing juga enak bacanya. Nah, itu juga penting Bapak Ibu, masalah kerapihan penulisan. Jadi jangan asal, kan banyak tuh orang, bukan banyak ya, sebagian orang, mungkin sebagian kecil, ada yang langsung kopas aja, set. Oh, itu kan kelihatan banget berantakannya, nggak ada rata kiri kanannya, nggak ada. Waduh, itu sih kalau menurut saya itu pasti masalah tuh pada saat ujian sidang. Kalau nggak di pembimbingnya disaring dengan ketat ya, itu masalah. Kalau pembimbingnya disaring dengan ketat sih, insya Allah enggak. Ya. Penelitian berasal, penelitian ini teori ya, berasal dari kata teliti yang akhirnya cemat. Penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, ini dia ya. Penelitian itu apa sih? Penelitian itu, ibu punya masalah penelitian. Ibu punya masalah kehidupan dulu tuh, pertama kan. Ibu punya masalah kehidupan, ibu angkat menjadi sebuah masalah penelitian. Sebuah masalah penelitian itu, nanti ibu cari solusinya dengan cara ibu mengumpulkan datanya. Sudah datanya dapat, ibu olah datanya menggunakan software SPSS, menggunakan software Jamovi, atau software-software yang lain yang dikuasai. Setelah itu, ibu analisis, kemudian ibu interpretasikan. Seperti apa. Nah, itu baru penelitian. Gitu ya, itu baru penelitian. Oke. Sistematis, objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah praduga sementara. Praduga sementara. Gimana contoh gampangnya? Begini, Bapak Ibu. Ini bayangin ya. Ada orang kebut-kebutan bawa motor. Kebut-kebutan di Jalan Lenteng Agung, bawa motor, lagi macet-macetnya, dia sulap-selip gitu aja. Ya kan, dia nggak pakai helm dan sebagainya macamnya. Nah, dari situ saya punya hipotesis. Hipotesis nol saya, tidak ada pengaruh ugal-ugalan terhadap resiko jatuh. Ini contoh aja nih. Hipotesis A saya, ada pengaruh ugal-ugalan dengan resiko jatuh. Dengan jatuh lah gitu ya. Dengan resiko jatuh atau dengan jatuhnya itu pengendara. Ternyata si pengendara itu sebenarnya jatuh, jebret, jatuh tuh. Jatuh.
Maka pada saat itu hipotesis nol saya ditolak karena hipotesis nol saya bilang tidak ada pengaruh. Ternyata ada pengaruh, maka hipotesis nol saya itu ditolak dan hipotesis A saya, alternatif saya, diterima. Nah, itulah hipotesis. Hipotesis itu artinya praduga sementara, praduga. Nah, praduga. Jadi kalau misalnya ada orang ugal-ugalan, kita jatuh nggak sih, gitu ya? Kita bilang nggak jatuh. Nah, itu hipotesis nol. Hipotesis nol itu bunyinya. Tapi kalau kita bilang ini mah jatuh nih, nah itu disebut dengan hipotesis alternatif. Artinya praduga nol sama praduga alternatif. Nah, itu disebut dengan hipotesis. Hipotesis itu praduga itu. Bisa terjadi, bisa enggak gitu loh. Jadi kalau misalkan ada penelitian, Pak, ini penelitian saya tidak ada hubungan, selama penelitiannya sistematikanya betul, pelaksanaan pelaksanaan penelitiannya, instrumennya, semuanya, pengolah datanya betul, sih nggak jadi problem. Meskipun nggak ada hubungan. Apakah saya gagal? Enggak, itu nggak gagal. Tinggal nanti jelaskan aja kenapa tidak ada hubungan gitu. Jadi tidak harus selalu penelitian kita rubah-rubah kemudian supaya ada hubungan. Enggak gitu. Apa adanya aja gitu. Yang penting kita benar, ngolah datanya benar, instrumennya valid, kita beneran turun ke lapangan dan jadi tidak ada, jangan jadi beban gitu. Jangan jadi beban harus ada hubungan. Pak, gimana ini saya nggak ada hubungan? Ada yang nangis stres, nggak ada hubungan. Biarin aja, kata-katain aja kenapa nggak ada hubungan. Tinggal interpretasikan aja. Gitu. Oh itu boleh banget. Boleh banget. Namanya juga penelitian kan, kita punya hipotesa. Praduga, masa praduga harus selalu benar? Kan bisa aja salah. Gitu. Jadi itu pola pikir yang harus kita tanamkan dulu gitu pada pada diri kita. Jangan sampai kita dengan itu memaksakan hasil. Janganlah kayak gitu ya, jangan. Saya yakin kok kalau misalkan Ibu bimbingannya betul, pengolahannya betul, terus semuanya lah betul dilakukan sesuai dengan standar penelitian. Saya yakin kalau misalkan memang dia harusnya ada pengaruh, tuh ada pengaruh kok. Tenang aja. Kalau misalkan dia ternyata nggak ada pengaruh, ya memang apa adanya kayak gitu, udah selesai gitu aja. Ini nggak usah terlalu sulit. Itu juga nggak bakal ternyata, Ibu nggak ada pengaruh, nggak lulus, Bu. Oh, nggak juga. Ada beberapa mahasiswa saya yang nggak ada pengaruh, saya bilang kamu tekankan, kenapa itu nggak ada pengaruh? Lulus tuh, nilainya A kok. Nilainya A. Jadi nggak jadi problem lah itu. Jadi nggak jadi problem. Ya, gitu. Jadi jangan worry dengan itu. Jangan insecure. Kebanyakan orang insecure. Oke. Masalah penelitian. Apa namanya? Oke deh, kalau ada pertanyaan dulu silakan, saya sambil dengerin rapat juga sih. Ada pertanyaan nggak? Boleh tanya, Pak? Ya boleh Bu, boleh Bu. Maaf Pak, saya mau tanya, kalau misalnya kita buat skripsi itu berarti kita harus mencari suatu masalah, gitu kan ya Pak? Terus pertanyaannya, apakah skripsi itu nanti yang kita buat itu juga harus menyelesaikan masalah itu Pak? Tadi gimana Bu? Jadi kita harus cari masalah terus? Terus pada saat pelaksanaan pembuatan skripsi itu kan kita kan pasti ada melakukan sesuatu hal ya Pak ya. Ya. Apakah itu harus menyelesaikan masalah itu Pak, atau hanya sekedar memberikan wacana aja? Ya, baik Ibu Novi ya. Bu Novi ya itu ya. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan kita ternyata punya masalah, tentu kita kan penelitian itu kan cara untuk menyelesaikan masalah. Tentu masalahnya itu nggak akan selesai langsung semua. Makanya kita tuh pakai sampel, Bu. Itulah gunanya sampel. Sampel itu merepresentasikan tuh populasi gitu. Jadi kalau misalnya gini, Ibu punya masalah gini.
satu RT itu ada masalah di mana dia itu remajanya itu malas untuk gotong royong. Malas untuk gotong royong. Akhirnya ibu cari solusi bagaimana cari sebuah intervensi di mana kalau misalnya saya buatkan sebuah metode X untuk peningkatan apa ya istilahnya, peningkatan keinginan dia untuk gotong royong. Nah, setelah itu misalkan ada 1.000 pemuda. Ibu ambil ternyata hasil perhitungan itu dapatlah 30 pemuda. Nah, 30 pemuda itu ternyata Ibu dengan metode A itu dapat menyelesaikan masalah itu. Artinya, Ibu dapat memakai metode A itu pada seluruh populasi pada akhirnya. Implementasinya nanti Bu setelah penelitian. Penelitian ini Ibu hanya mencari solusi metode aja yang pas untuk masalah ini. Nanti implementasi keseluruhannya untuk menyelesaikan masalah secara full itu nanti implementasinya setelah Ibu punya hasil penelitian dan Ibu presentasikan. Misalkan ke rumah sakit ya, Bapak Ibu, setelah saya penelitian, maka sudah dapatkan metode ini tuh efektif tuh untuk mengatasi masalah dengan luka ulkus. Bagaimana nanti kebijakan rumah sakit? Oh ternyata oke, kita terima, misalkan ya, dengan birokrasi yang segala macamnya, kita terima, kita implementasikan. Nah implementasi itu yang nanti akhirnya memecahkan semua masalah nih, gitu Bu. Kita itu masih cari metode dulu untuk sekarang gitu. Nanti penyelesaian secara fully-nya nanti setelah kita punya hasil penelitian. Baik, berarti kalau yang dianggap gagal dalam membuat skripsi itu, tadi kan Bapak bilang tuh kalau harus mencari masalah gitu ya. Makanya kita buat suatu hal kan. Maksudnya kalau orang yang gagal di skripsi itu, berarti bukan karena masalahnya nggak selesai kan? Ya, sebentar Bu, sebentar. Halo Pak. Bagus, ada suaranya atau gimana ya? Ya, maaf Bu, saya lagi ngasih masukan tadi pas rapat. Oke. Iya. Gimana Bu tadi Bu, dianggap gagal itu adalah gimana? Kalau masalahnya nggak bisa diselesaikan. Kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan, apakah itu dianggap gagal? Penelitian kita nggak gagal. Penelitian kita itu hasilnya gimana? Misalkan, saya bilang tadi Bu, ternyata madu itu Bu, efektif benar ketika penelitian itu dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dengan tingkat efektivitas sekian persen misalkan ya. Itu dapat mengatasi, ya kan? Mengatasi itu. Itu udah real kita lakukan ke pasien sampel kita sebanyak 30 orang itu dari 1.000 misalkan pasien kita, itu ke 30 orang itu ternyata sampel kita itu kan merepresentasikan kan populasi. Populasi kita kan 1.000 misalnya. Kemudian beneran tuh dari 30 itu 27 Bu, 27 itu ternyata beneran bagus lukanya. Pokoknya bagus lah ya lukanya semuanya gitu udah tidak bau dan segala macam. Kemudian kita kasih tuh kita keluarkan, kita publikasikan ke rumah sakit. Ternyata rumah sakit setuju dan pakai madu. Pada saat pelaksanaan, ternyata tidak sesuai dengan yang dihasilkan sesuai dengan penelitian kita. Pertanyaannya, apakah penelitian kita itu gagal? Tidak sama sekali. Karena gini Bu, kenapa saya bilang belum tentu gagal? Karena gini, Ibu itu punya metode yang mungkin protokolnya itu belum Ibu sampaikan ke mereka secara clear,
step by step-nya itu secara clear, karena mungkin tiap perawat itu saya ya udah langsung perawatan aja gitu. Padahal ibu itu punya protokol tertentu yang step by step-nya itu harus selesai dulu gitu. Paham ya? Step by step-nya itu harus jelas dulu. Nah, kalau misalkan semua perawat mengikuti semua protokol ibu, seharusnya berhasil gitu. Berarti kita evaluasi nanti, apakah pada saat pelaksanaan perawat nanti yang memakai hasil penelitian kita itu tidak sesuai dengan protokol kita. Oleh karena itu, kita itu ketika menyampaikan sebuah hasil penelitian itu harus jelas protokolnya. Pak, saya itu melakukan penelitian itu step pertamanya itu adalah kayak gini. Setelah itu step pertama itu nggak boleh dilewati loh ya. Lanjut ke step kedua, lanjut step 3. Ini ada 10 step, Pak. Kalau step 1 kehilangan, maka kemungkinan efektivitas dari madu ini akan berkurang gitu. Kalau gitu dijamin nggak bakal ada yang meleset. Tapi kalau misalnya ibu hanya menyampaikan hasilnya aja, SOP-nya ibu nggak jelasin, bu hasilnya gini, PPLU-nya oke loh ya, protokolnya nggak dijelasin. Jadi orang ambil mentah-mentah gitu aja, dia langsung perawatan luka gitu aja tanpa protokol pada saat penelitian ibu yang ibu lakukan itu ternyata nggak sama, ya wes, berarti bukan salah kita itu. Ya salah kita aja itu kita nggak nyampein, tapi bukan salah penelitian kita gitu loh, Bu. Paham ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Siapa nih? Ibu siapa? Ibu Melpa, Pak. Oh, Bu Melva, yuk. Pak, ini tadi kan Bapak ada masalah kasus yang mau diambil untuk bahan penelitian. Misal nih Pak, seperti di rumah sakit saja, pada pasien-pasien lansia dengan diagnosa medisnya itu seperti hipertensi atau segala macam. Seharusnya kan dia bisa cepat untuk perawat inapnya itu singkat bila hipertensinya terkontrol atau segala macam. Tapi yang menjadi kendala adalah sering sekali keluarga itu malah bukan lebih percaya sih, lebih udahlah di rumah sakit aja soalnya mama kan udah tua, di rumah saya sibuk kerja segala macam. Nah itu berarti bisa kita buat sebagai penelitian lama rawat karena keluarga sibuk dan tidak ada ngerawat orang tua, itu bisa nggak sih Pak? Oh bisa Bang, bisa Bang. Nanti kita angkat itu kan masalah kehidupan tuh. Lansia itu kan harusnya kok lama banget. Ini lama rawatnya kan harusnya selesai nih. Apalagi kalau misalnya terkontrol nih. Ternyata ibu cari-cari teori, oh ternyata ada loh faktor yang mempengaruhi lama rawat pada lansia itu salah satunya dukungan keluarga. Coba ibu buktikan, angkat menjadi sebuah masalah penelitian. Benar nggak dukungan keluarga itu? Nanti ibu judulnya di gini, pengaruh dukungan keluarga terhadap lama rawat inap lansia dengan hipertensi di rumah sakit X. Jelas. Ya kan? Ternyata iya dukungan keluarga itu p-value-nya kurang dari 0,05 Pak. Bener ini signifikan. Yang artinya dukungan keluarga itu benar-benar mempengaruhi. Semakin tidak dukung, semakin lama tuh rawatnya. Karena mungkin acuh tak acuh dan sebagainya macam. Sebaliknya semakin didukung, itu semakin pasiennya semakin singkat. Oh, boleh banget. Boleh banget. Asalkan nanti cek teorinya, literaturnya, jurnal-jurnalnya, boleh. Clear ya? Halo? Makasih ya Pak. Ya, gimana ini? Makasih doang udah jelas atau belum? Jelas Pak. Oh iya. Ya, Pak. Oke, yuk. Satu lagi, kalau ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Pak mau tanya deh Pak. Ya. Pak, kalau misalnya kita mau ngambil untuk penelitian dikatakan valid itu apabila kita ngambil ini berapa? Misalnya kan perbandingan nih Pak. Misalnya kita teknik antara teknik distraksi sama relaksasi yang untuk pemasangan infus gitu Pak. Jadi itu harus berapa perbandingannya gitu Pak? Yang bisa, Ibu nanya validitas atau ibu nanya apa? Ya validnya, data validnya gitu Pak. Valid. Ya. Ya. Oke, pertama saya akan luruskan dulu mengenai valid. Apa itu valid? Valid itu hanya berlaku untuk instrumen, untuk alat. Tidak berlaku untuk hasil dan jumlah sampel. Paham ya? Valid itu hanya berlaku untuk alat yang kita gunakan. Contoh, Pak, saya ingin ngambil penelitian dukungan keluarga, which is itu kan pakai kuesioner. Itu adalah alat kita. Alat kita itu adalah kuesioner.
Nah, kita itu mengukur apakah itu valid atau enggak, itu kuesionernya. Kuesionernya, bukan perbandingan jumlah sampel berapa dan berapanya. Paham ya, Bapak Ibu ya? Saya udah jelaskan mengenai timbangan belum di sini? Timbangan. Sudah jelasin belum timbangan belum? Belum, Pak. Misalkan Bu Intan. Bu Intan, saya bawa timbangan ke depan Ibu. Saya bawa timbangan ke depan Ibu. Ya. Zoom-nya keluar ya? Zoom rapat maksudnya. Saya bawa timbangan ke depan Ibu. Ya. Setelah bawa timbangan, kemudian saya suruh Ibu, Bu Intan, Ibu coba deh naik ke timbangan ini. Terus Bu Intan berat badannya berapa, Bu? Bu Intan? 78. Ini Ibu udah saya kasih contoh dulu. Udah, Pak. Iya, udah. Nah, itulah valid dan reliable. Masa lupa? Itu loh, itu valid. Jadi kalau misalkan Bu Intan, itu kebetulan juga Bu Intan dulu yang saya tanya ya. Iya. Iya, dulu Bu Intan inget banget saya. Karena inget angkanya, 78 kilo. Ya, Bu Intan, gitu kan ya, ditimbang, kemudian 78 kilo. Bu El ini timbang 60 kilo. Ya, Bu Intan. Kemudian, ternyata benar tuh, Bu Elin benar nggak 60 kilo? Benar, Pak. Bu Intan benar nggak 78 kilo? Bu Novi benar nggak misalkan 60 kilo? Betul, Pak. Ternyata semua orang yang diukur ternyata sama hasilnya sesuai dengan, ya dia tahu tuh berapa timbangan dia. Itu valid. Jadi valid itu berlaku untuk instrumen, tidak berlaku untuk jumlah sampel. Ya, gitu. Gitu ya, Bu ya. Nah, jadi pertanyaannya, jadinya berapa harusnya? Ya harusnya berarti Ibu itu harus melihat referensi. Bu, orang lain itu kalau intervensi macam Ibu ada berapa? Oh, Pak, jurnal ini ada 15 orang, ada 20 orang. Oh, ya sudah, Ibu pakai rumus silakan. Rumus Federer misalkan. Ada Bu rumusnya untuk perhitungan sampel. Jadi kalau sampel itu tentu tidak ada hubungan dengan validitas. Misalkan Pak, berapa perbandingan atau kelompok A dengan kelompok B? Ya, semakin sama semakin bagus, itu intinya, semakin homogen semakin bagus. Penelitian itu Ibu, itu semakin gimana sih penelitian yang bagus? Penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang homogen. Homogen. Kalau misalkan ternyata kelompok A itu perempuan semua, kelompok B itu harus perempuan semua. Itu homogen artinya. Karakternya sama. Bahkan kalau misalkan Ibu ingin ngambil penelitian, Pak, ini satu kelompok A itu saya batasi hanya satu komorbid. Kelompok B itu harus juga satu komorbid. Itu namanya homogen, Bu. Nah, itu baru Ibu tingkat keakurasiannya bagus gitu ya. Itu ya, kira-kira ya, Bu Melva ya. Dina, Pak. Siapa? Dina. Oh iya. Maaf. Bu Dina. Gitu ya, Bu Dina ya. Sudah Iya, Pak, clear? siap. Sudah paham, Bu? Sudah, Pak. Ya. Bisa kita lanjut? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Yuk, lanjut. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang sistematik, terkontrol, empiris, kritis tentang berbagai fenomena alami dengan dipandu oleh teori dan hipotesa. Jadi penelitian ilmiah itu adalah sistematis, Bu. Ibu harus ini dulu ya, Ibu surat dulu ya, Ibu kaji etik dulu ya. Itu sistematik, Ibu ikutin aja alurnya. Ikutin alurnya, terkontrol. Terkontrol itu maksudnya gimana sih? Misalkan, ini pasien ada food ulcer diabetikum nih, tapi dia punya komorbid CKD. Saya nggak ambil yang CKD deh. Saya ambil yang full dia mengalami diabetes aja lah dengan hipertensi misalkan. Udah selesai itu aja. Jadi Ibu kontrol nih respondennya. Kalau yang ini nggak boleh ya, ini boleh ya, ini nggak boleh ya, itu kontrol. Empiris. Empiris itu penelitian yang lain juga mengatakan hal yang sama dulu atau pernah dilakukan lah dulu. Contoh kurkum temulawak atau kunyit itu kurkumnya itu bagus untuk SGOT, SGPT, hati misalkan. Empiris. Orang tua dulu tuh udah lama pakai itu. Empiris. Kritis. Kritis itu artinya Ibu critical thinking-nya main ya pada saat penelitian. Oh iya, kalau misalnya kita kasih madu nih pada pasien dengan food ulcer diabetikum karena madu itu mengandung fruktosa yang tinggi dan sebagai macamnya sih harusnya ini bagus juga nih pada pasien dengan DM dan memperancang metabolismenya nih dan granulasi dari sel-selnya itu harusnya lebih cepat. Nah itu jadi kritis. Jadi pada saat ditanya, Bu, emang bagaimana sih mekanismenya kok madu bisa mempercepat gitu? Nanti Ibu tahu jawabannya.
Oh, karena gini, gitu. Jadi jangan cuman Ibu sekedar keinginan aja, enggak, Ibu harus baca. Kemudian tentang fenomena alami dengan dipandu oleh teori dan hipotesa. Ya, iya, Ibu harus jelas teorinya, Pak. Saya ingin mengambil penelitian, tapi penelitian ini, Pak, waduh, semangatnya dia. Belum pernah diteliti oleh orang lain. Wah, luar biasa. Ganti, Bu. Karena apa? Karena teorinya nanti Ibu sempit dan akan susah nanti. Susah nanti. Nah, nanti levelnya jangan di level S1, Bu, kalau kayak gitu. Ibu nanti levelnya level S3. Level S3, doktor. Nanti kalau Ibu ingin mengambil sebuah penelitian yang baru banget, belum pernah diteliti oleh orang lain, itu Ibu jangan confirmatory research. Kalau kita itu masih confirmatory research. Jadi hanya mengkonfirmasi penelitian-penelitian yang sudah ada sebetulnya. Kalau misalkan udah kita ingin membuat sebuah penelitian dengan luaran yang baru, Ibu nanti kalau saran saya, Ibu ambil di disertasi, saya yakin Ibu S3 Ibu akan lancar dengan penelitian itu. Doktoral Ibu, Bapak Ibu, ya. Nantinya Ibu persiapan prepare untuk menjadi sebuah profesor. Nanti gali terus penelitian itu. Keren, ya. Kalau sekarang mah confirmatory research aja lah. Confirmatory research aja masih belepotan gitu istilahnya kita itu kalau bikin masih salah ini dan itu dan lain-lain, udahlah itu aja dulu, ya. Jadi jangan terlalu kita ingin atau saking semangatnya hal-hal yang belum pernah orang teliti akhirnya Ibu menjadi kebingungan sendiri. Mungkin ada pembimbing yang akses ya. Silahkan, Bu. Tapi ternyata pada akhirnya pada prosesnya Ibu tidak bisa menemukan teori ini, teori itu, gimana ya Pak ya? Akhirnya Ibu stres gitu kan ya, udah kembali lagi akhirnya. Udahlah Bu, pakai yang ini aja lah, konfirmatori aja. Gitu ya, dan hipotesa. Penelitian pada dasarnya dimulai dari hasrat keingintahuan. Saran saya Bu, ini saran saya wajib banget. Ibu kalau peneliti, Ibu wajib penelitian yang Ibu itu penasaran terkait hasilnya. Itu Bu. Jadi jangan ikut-ikutan dengan judul orang. Saking depresi, stres, bingung judulnya apa, Ibu googling judul skripsi S1 keperawatan, enter, ketemu semuanya. Nah, itu kalau kayak gitu, yakin Bu, 95% Ibu tidak akan semangat ngerjain penelitiannya. Beneran. Ya, tidak akan semangat. Kalau Ibu hanya googling aja judul penelitian, skripsi, atau contoh judul penelitian, skripsi S1 keperawatan, enter. Dilihat semuanya bingung bacanya. Wah, banyak. Saya itu sebenarnya keinginannya mana sih? Gitu kan. Ah, itu salah total, Bu. Salah total. Jangan kayak gitu. Seperti saya bilang, cari Bu masalah kehidupannya apa. Ibu angkat menjadi sebuah masalah penelitian, tapi Ibu baca dulu jurnal-jurnal sebelumnya. Itu lebih sistematik gitu. Ibu lebih penasaran, oh bener gak sih madu itu gitu kan? Ibu penasaran banget nih, bener gak sih madu itu? Ah, pengen coba nih, gitu ya. Gimana sih protokolnya itu, SOP-nya itu kayak gimana? Ternyata Ibu ikutin step by step, Ibu amati setiap hari dan lain-lain. Nanti pembimbing ajarin bagaimana Ibu ukur per hari ya Bu ya. Per sesi nanti Ibu punya grafik cantik banget. Ketika Ibu ada grafik hari pertama naiknya segini Pak, kedua naiknya segini Pak, ketiga itu paling dominan Pak naik. Wah itu cantik banget. Cantik banget kalau Ibu punya penelitian kayak gitu. Dan hasil penelitian itu saya yakin kemungkinan besar untuk publish secara internasional. Ibu bisa publish di Makedonia, Ibu bisa publish di negara-negara Eropa dan lain-lain. Keren banget. Kalau misalkan nama Bu Elin Herliana, penulis pertama, terbit di Journal of Complementary Nursing Australia. Keren banget. Keren banget. Pembimbingnya Agus Purnama, nomor 2 gitu. Ikutan kan? Saya kan ikutan, pembimbing itu kan ikutan penulis kedua. Nomor 3-nya pengujinya siapa? Gitu. Wah, itu keren banget. Bangga banget. Saya sebagai pembimbing bangga banget. Bangga banget. Kita sebagai institusi bangga banget. Ya, jangankan internasional, nasional aja kita senang. Nasional aja kita senang. Bu Intan KS. Wah, gitu ya. Penulis pertama. Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia. Terakreditasi Arjuna Sinta 2. Wah, itu keren banget. Keren banget. Ya, gitu dong. Tapi harus berawal dari keingintahuan dulu. Begitu. Jadi jangan langsung ambil seret apa namanya? Contoh judul orang kita duplikat. Salah. Dengan demikian tidak ada penelitian jika tidak ada masalah yang akan dipecahkan. Ya iyalah. Ya. Jadi kalau gini Bu, jadi kalau buat penelitian ini Ibu jangan Ibu pikirkan gini Bu. Pak, saya itu buat penelitian
penelitian hanya untuk skripsi aja deh. Setelah skripsi saya udah gak mau lagi, udah tobat gitu dari ini, udah gak mau lagi gitu, udah ampun deh, saya udah gak mau, udah susah banget gitu. Enggak, jangan. Justru Ibu, ini adalah ilmu yang mahal yang tidak diajarkan di pelayanan. Ilmu ini mahal banget karena tidak diajarkan di pelayanan. Harusnya gimana? Harusnya Bu, dengan ilmu ini Ibu menjadi sebuah solusi bagi semua permasalahan di lingkungan rumah sakit Ibu harusnya nanti. Bu Elin, saya tuh punya masalah ini nih, misalkan ada teman Ibu curhat. Masalah ini, oh kayak gitu. Coba deh kita teliti yuk, teliti aja, mini riset aja, penelitian kecil aja, mini riset. Coba, oh ternyata ini masalahnya. Oh kayak gitu. Iya, yaudah kita cari solusinya kayak gimana. Kemudian Ibu sampaikan ke ke pimpinan misalkan. Oh ternyata dibuat kebijakan. Nah gitu. Jadi tidak harus selalu solusi itu diatasi dengan root cause analysis, RCA, SWOT. Kita coba pakai model-model yang lebih ilmiah lagi menggunakan penelitian, kan lebih keren. Kita bisa publikasikan, data-data itu akhirnya menjadi kekayaan intelektual, menjadi sebuah informasi akhirnya menjadi sebuah kebijakan. Gitu, Bu. Ya, kalau misalkan Ibu bingung, Ibu ingin kolaborasi dengan kami, silakan. Bagus, kita kolaborasi yuk. Ngapain, Bu? Kita bikin penelitian. Bikin apa? Penelitian ini nih, karena ini ada masalah. Ini kayaknya cukup urgent juga. Oh, itu dengan senang hati. Ayo, Bu. Kita buat penelitian. Gitu, boleh. Ya, dan tidak perlu bayar ke dosen itu. Pak, saya bayar berapa ke Bapak? Nggak usah, Bu. Gratis. Kita penelitian aja. Yang penting nanti hasilnya kita ketemu, kita publikasikan. Itu udah cukup. Gitu. Ya kan? Wah, itu enak banget. Mantap. Masalah penelitian, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, masalah dapat diulang diberi identitas, misalkan ada ekonomi, pendidikan, politik, hukum, kesehatan, lain-lain. Fenomena tersebut menjelaskan bahwa masalah kehidupan manusia telah dibagi menjadi fokus atau lokus ya, sesuai dengan bidang pengetahuan. Ya ini mah teori doang. Artinya kalau Ibu orang kesehatan itu luas, Bu. Bunga rampai. Kesehatan itu ada gizi, ada radiologi, macam-macam, kedokteran, keperawatan. Ibu ambil di yang subnya. Keperawatan. Di keperawatan itu banyak, Bu. Keperawatan anak, medikal bedah, jiwa, maternitas. Ibu ambil subnya lagi. Misalkan Ibu ambil KMB. KMB itu banyak, Bu. Apalagi Ibu mau ambil yang mana? Ada sistem kardiovaskuler, ada neurologi, ada imun dan hematologi. Ibu mau ngambil yang mana? Saya ambil kardiovaskuler aja lah, Pak. Oke. Ibu kardiovaskuler itu banyak, Bu, masalahnya. Ada hipertensi, ada cek. Nah, Ibu ambil ke sub-sub yang sampai ke titik fokus penelitian Ibu. Jadi jangan Ibu bunga rampai kesehatan semuanya Ibu ambil. Paham ya, Bu ya? Kesehatan itu luas, keperawatan itu luas, KMB itu luas. Ibu mau ngambil yang mana? Bahkan hipertensi itu Bu luas. Ibu mau hipertensi yang mana dan Ibu mau ambil dari sisi yang mana? Dari internal pasien, which is itu adalah usianya, jenis kelaminnya, komorbid, atau eksternal pasien. Contohnya adalah lingkungan keluarganya, dukungan keluarganya, peran keluarganya, dan sebagainya macam. Ibu mau ngambil mana? Itu harus jelas dulu, Bu. Paham ya, Bu ya? Harus clear and clean di situ. Jadi jangan sampai kita bingung nanti sampel kita tuh siapa. Paham ya? Jadi jangan orang kesehatan, Pak. Saya harus ambil judul kesehatan. Apa, Bu? Itu dia, apa bingung. Nah, itu yang salah kayak gitu. Nah, jadi jangan bunga rampai lah. Kita harus spesifik. Masalah penelitian, klinik kesehatan, fokusan kegiatannya pada masalah kesehatan, dan lain-lain lah. Itulah ya. Ruang lingkupnya ada mikro, ada makro. Makro itu yang kesehatannya, mikro itu kayak hipertensi itu yang mananya gitu. Yang dukungan keluarga atau ya itu mikro itu yang kecil-kecil banget ya. Sedangkan makro itu yang besarnya kayak kesehatan dan lain-lain. Nah, ini saya nggak usah jelasin. Nah, ini udah saya jelasin semuanya tadi pada saat penjelasan itu ya. Terus cara pandangnya dibagi menjadi dua kategori, real health problem, masalah kesehatan yang nyata, diakui, relatif, terukur. Penting juga nih, Bu. Jadi penelitian Ibu itu harus bisa diukur sama orang atau sama instrumen. Jangan membuat sebuah penelitian yang tidak bisa diukur. Pak, saya ingin membuat penelitian pengaruh sampo pentin, contoh ya, terhadap warna rambut, Pak. Ibu warna rambut ngukurnya gimana? Orang Indonesia itu hitam semua, Bu, rambutnya. Ada apa yang pirang? Itu mah dicet. Bukan warna rambut alami, itu nggak bisa diukur, Bu.
Oh gitu. Nah itulah disebut dengan variabel absolut. Variabel absolut itu adalah variabel yang sudah nggak bisa diukur. Ibu jangan macam-macam di situ gitu. Ibu jangan diutak-atik lagi. Udah jelas itu. Warna kulit itu udah jelas. Warna kulit Indonesia itu hitam, udah jelas. Terus warna rambut udah hitam warna rambut itu. Ngapain diteliti lagi? Gitu ya. Tapi saya ingin melihat apakah dia jadi pirang gitu. Oh itu jangan kayak gitu. Itu udah nggak bisa diukur, susah. Kecuali ibu ngambil penelitiannya sedunia ya, yang Eropa, Australia, Afrika ibu ambil semua. Kita masih di lingkup wilayah. Dalam prakteknya biasa menjadi objek untuk dipecahkan, misal jenis penyakit, gizi buruk dan lain-lain. Latent health problem adalah masalah yang masih relatif tersembunyi dan belum diketahui keberadaannya. Sebagian masalah sudah identified tapi belum sepenuhnya dapat diperkirakan. Ada sesuatu faktor X yang dapat diasumsikan. Latent health problem itu bisa juga gini, Bu. Bisa juga nanti hubungannya dengan teknik pengambilan sampel ya. Misalkan Bu Novi itu tertarik dengan penelitian pada pasien dengan biseksual, homoseksual, suka laki sama laki. Ini contoh perempuan sama perempuan, gitu kan. Suka banget penelitian dengan itu nih orang tuh gimana sih perilakunya gitu loh. Ibu ingin melihat itu. Nah, ada satu teknik sampling yang khusus untuk penelitian model kayak gitu. Ibu nggak bisa ngambil, Pak, saya ingin ngambil purposive sampling. Nggak bisa. Ibu cara ngambilnya gimana? Ibu cara ngambilnya nanti modelnya model sampling bola salju. Ibu cari dulu satu orang, ya, misalkan si A. Jangan si A deh, si XX ya, si XX. Ya, ibu wawancarai atau ibu kasih instrumen. Ini kan misalkan ibu udah diambil datanya, nanti ibu bilang, kalau kamu punya teman, nanti bilang ke saya ya, bilang ikut penelitian sama saya. Itu kan dia jadi banyak tuh teman-temannya dikasih. Terus teman-temannya nanti kan jadi sampel kita kan. Terus bilang lagi ke temannya itu, kalau punya teman lagi, cariin lagi ya. Nanti kita jadikan sampel juga. Nanti saya kasih inilah, gitu kan. Nah itu disebut dengan bola salju. Makin kecil itu makin besar. Nah ada tekniknya Bu. Jadi setiap penelitian itu ada tekniknya. Jadi nggak setiap orang ditodong, kamu homo ya? Penelitian saya, kamu ya? Oh nggak bisa. Ditampar kita. Kamu macam-macam aja. Enggak, saya normal kok. Nah, jadi caranya ada, Mbak. Jadi kita harus punya ilmunya kalau penelitian. Jadi jangan main serampangan aja, Pak. Kamu penelitian saya. Judulnya apa? Hubungan homoseksual. Loh, kok saya homoseksual? Enggak. Orang normal lah gitu. Jadi seperti itu. Teknik sampling itu harus diperhatikan. Kemudian masalah kesehatan, sesuatu yang dinyatakan sebagai masalah dalam penelitian kesehatan punya dimensi yang sangat luas, bermula dari masalah itu sendiri sampai masalah lain. Ya, pokoknya intinya masalah kesehatan itu terentang dari masalah bersifat real sampai yang bersifat laten gitu lah ya. Laten itu yang udah lama nggak kelihatan lah. Real yang sekarang yang ada. Rumusan masalah penting untuk ngapain sih kita harus membuat rumusan masalah? Pertama, memberi arahan, rancangan meliputi subjeknya itu siapa, instrumennya itu pakai apa, metodenya itu gimana, analisa datanya itu pakai apa. Pak, saya itu penelitian X dengan Y, saya kemungkinan besar Pak setelah dari beberapa penelitian yang saya baca, instrumen yang digunakan adalah instrumen baku dengan nama misalkan SF36 Pak. Kemudian metode pengukurannya adalah saya lakukan metode pengukuran pre and post with control group, artinya ada kelompok kontrol, ada kelompok intervensi. Nanti Pak analisa datanya saya menggunakan sebuah uji yang nantinya ujinya akan dilakukan berulang, which is itu adalah GLM-RM dengan kombinasi dengan menggunakan grafik time series. Keren banget. Ini maksudnya kok keren banget kayak gini ya? Maksudnya udah paham semuanya, metodenya, ujinya nanti pakai apa, instrumennya pakai apa, keren banget. Enak Bu pembimbing kalau ibu modelnya kayak gini ya, ini enak banget. Serius. Saya punya mahasiswa sebagian besar lebih dari 50% itu modelnya udah bisa ngerti dia. Ujinya pakai apa, instrumennya pakai apa, enak banget. Cepat ngebimbing. Jadi saran saya ibu tuh paham sama bapak ibu yang nggak cuma ibu doang. Bapak ibu tuh paham. Bapak ibu itu subjeknya itu siapa, instrumennya pakai apa, metode pengukurannya itu gimana, nanti ujinya itu pakai uji statistik apa. Tapi kan saya belum belajar Pak. Iya makanya baca jurnal orang lain yang ibu tertarik dengan judul tersebut, baca.
Orang itu pakai uji apa? Grafiknya tuh pakai grafik apa? Bagaimana dia ngukurnya? Instrumennya pakai apa? Jadi tidak ada lagi istilah, saya nggak tahu, kan saya belum belajar, Pak. Iya, makanya baca jurnalnya. Gitu. Gitu ya. Oleh karena itu kita harus rajin banget baca-baca jurnal penelitian atau artikel penelitian. Itu harus rajin banget. Kalau kita udah terbiasa dengan pembacaan jurnal, artikel penelitian, sebetulnya bunyinya itu yang benar itu artikel penelitian ya, bukan jurnal. Kalau jurnal itu rumahnya. Yang betul itulah artikel penelitian. Ngomong-ngomong, saya sampai jam berapa ya, Bu Sipen? Waktunya udah habis, Pak. Udah habis. 1 menit. Habis ini ada siapa? Keperawatan jiwa, Pak. Udah ready dosennya? Udah Pak, udah ready. Udah ready? Lagi di sama si Pen. Iya, maksudnya si pennya gimana? Maksudnya udah oke. Nah, kalau lagi dihubungnya belum ready atuh. Kalau misalkan udah mau masuk itu udah ready. Oke lah. Ya, nanti kalau kayak gitu bentuk rumusan ini saya mau cepat aja ini bentuk rumusan penelitian ya. Bentuk rumusan masalah itu biasanya berbentuk kata tanya ya. Atau juga boleh kata tidak tanya atau pernyataan. Ini pertanyaan nih. Apakah ada pengaruh tingkat pendapatan keluarga terhadap status gizi anak balita? Boleh kayak gini. Artinya ini kan bentuknya pertanyaan. Ya, rumusan penelitian boleh pertanyaan. Dan kebanyakan memang pertanyaan sih. Atau bla 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 bla, mulai penelitian ini ingin diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi, itu juga boleh. Ya, boleh, nggak masalah. Ini saja saya kasih kok. Ini saja saya kasih. Ya, boleh kalimat pernyataan, boleh kalimat pertanyaan. Nah, untuk tujuan penelitian, mengetahui menganalisis pengaruh tingkat pendapatan keluarga terhadap status gizi anak balita. Jadi tujuan penelitian itu adalah kalau kita sudah punya rumusan, kita buat tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui tingkat efektivitas perawatan dengan madu terhadap besar luka pada pasien dengan food ulcer diabetikum. Contoh. Ini ada tugasnya. Tapi sebelum ini ada pertanyaan dulu nggak sih? Sebelum kita akhiri nih. Pak, ada pertanyaan, Pak. Melka, Pak. Ya. Ini, Pak, kebetulan suami saya kan trainer di fitness. Nah, saya beberapa kali sering ikut ke tempat dia kerja. Nah, di situ saya ngelihat pria-pria berotot, ganteng, istilahnya good looking gitu kan. Nah, terus suami saya bilang gini, kamu percaya nggak kalau itu mayoritas adalah golongan LGBT gitu dong? Gitu, Pak. Terus? Metode apa yang bisa misal nih Pak, kalau misal saya sempat sih berpikir begini, kenapa ya cowok ganteng fitness lebih tertarik dengan sejenis gitu. Jadi bisa nggak itu untuk ya itu hipotesa ibu ya, karena tidak semua juga kayak gitu. Tidak semua orang kayak gitu. Ya itu hipotesa aja. Gitu. Terus nah, jadi pertanyaan kalau misalnya itu seandainya nih Pak, kalau saya mau ambil itu dan semuanya nanti mendukung, metode salju itu bisa juga digunakan untuk putri salju itu bisa juga digunakan untuk bisa. Ini, Pak. Bisa. Jadi untuk sesuatu yang sifatnya privat, datanya data privat bukan data publik. Contohnya adalah pasien HIV dan lain-lain, itu bisa pakai metode sampling seperti itu. Ya. Jadi ibu dekati dulu, nanti tapi ibu harus punya identifikasi satu orang yang benar-benar positif LGBT ya. Jadi ibu harus jelas dulu, jangan sampai orang yang ternyata bukan, akhirnya dia tersinggung. Jadi harus clear dulu, satu orang ibu harus kenal, harus tahu, nah baru habis itu ibu ajak teman-teman. Tapi ibu perlakukan dia seperti orang biasa aja. Jadi jangan kita kita khususkan terlalu spesial, nanti malah dia merasa aneh. Boleh nggak masalah, boleh. Tapi saya belum ketemu masalah penelitiannya itu apa sih. Baru orang LGBT-nya itu kan masalah kehidupan sebetulnya. Masalah penelitiannya itu nanti apa? Nanti ibu harus cari dulu sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ya, oke, lanjut. Ada lagi? Iya, Pak. Kasih, Pak. Ya. Nggak ada. Mohon izin bertanya, Pak. Siapa nih? Ian, Pak.
Oh ya, yuk. Pak, berarti kalau kita sudah mengumpulkan masalah-masalah yang kita temukan, kita bisa menarik satu judul untuk skripsi ya, Pak? Iya, iya, betul. Bisa banget. Memang kayak gitu kan prosesnya. Jadi kalau saran saya gini Bapak Ibu, kalau saran saya, daripada Ibu bikin pilihan ganda untuk dosen pembimbing, Pak, ini A, Bapak setuju nggak? Pak setuju, Pak, saya punya B deh. Bapak setuju nggak? Saya punya C, Pak. Sampai D. Jadi kita itu kayak ujian yang soalnya itu dikasih sama mahasiswa. A, B, C, D, E. Bapak mau pilih yang mana? Jangan kayak gitu, Bu. Ibu, kalau saran saya itu jangan pilihan ganda. Ibu itu cukup 1 atau 2. Tapi Ibu mateng di situ. Mateng. Mateng itu kayak gimana? Ibu udah jelas seperti yang saya jelaskan tadi, Ibu udah tahu semua. Mateng. Ya. Jadi jangan Ibu kasih pilihan ganda sama dosen pembimbing. Gitu ya. Nanti kalau saya itu dikasih misalkan dosen mahasiswa saya itu Bu Novi. Bagus, saya itu punya judul apa? Kata saya, ini mah kurang, Bu. Ibu setelah jelasin, kurang, Bu. B, Pak. Gimana, Pak? Kurang, Bu. Karena Ibu jelasinnya singkat-singkat nggak jelas gitu. C, Pak. Sampai E gitu. Jadi kita itu kayak jawab pilihan ganda. Jangan kayak gitu, Bu. Ibu ambil 1 atau 2, tapi Ibu matang banget di situ. Dan Ibu menguasai banget sampai ke nanti pas proses penyajian datanya itu akan kayak gimana nanti. Analisa datanya, instrumennya, kapan ngujinya, kelompoknya ada berapa nanti itu. Lebih baik gitu, Bu. Lebih baik itu. Jadi dosen pembimbing itu udah tahu bahwa dia udah paham. Kalau udah paham, ngapain kita utak-atik lagi? Ya sudah, lolosin aja. Gitu nanti. Bu Novi itu udah matang banget di judul A gitu. Saya dengerin aja. Diam misalnya, dengerin aja Bu Novi ngobrol. Itu panjang nih, Pak. Oh, Ibu udah paham. Udah, oke Bu, saya lanjut ke latar belakang. Itu paling selesai. Terus terlalu banyak ngobrol. Kalau misalkan kitanya sudah matang gitu. Tapi kalau kitanya masih kasih pilihan ganda, Pak, saya punya A, Pak. Nggak selesai, Pak ya? Kalau B gimana, Pak? Aduh, nggak cocok lah kalau kayak gitu. Kita udah gak zaman kayak gitu-gitu. Ya, kita udah matengin 1 aja udah cukup sebetulnya. 1 tapi mateng banget semuanya. Ibu udah harus siap, Bu. Pembimbing pada saat pertama itu kayak penguji. Ditanya-tanya. Bu, kenapa ngambil judul ini? Apa masalah penelitiannya, Bu? Nanti Ibu metodenya mau pakai apa? Desainnya pakai apa? Ibu paham nggak? Ibu kelompoknya nanti gimana? Nah, nanti Bu, kalau Ibu sudah paham semua, karena Ibu baca jurnal yang orang sudah pernah gunakan, lakukan, enak. Pak, berdasarkan jurnal internasional, Journal of apa? Penelitian mereka tuh kayak gini, Pak. Tapi ingat, Bu, ingat. Satu hal yang belum saya sampaikan dari tadi. Novelty, kebaruan. Kebaruan itu harus ada. Ibu kan udah ada nih, baca nih penelitian orang kayak gini. Kebaruan dari penelitian Ibu apa? Nanti ujung-ujungnya gitu tuh pembimbing itu. Ya. Oh, kebaruan saya, Pak. Kalau orang lain itu pengukurannya itu 7 hari, Pak. Saya itu pengukurannya itu menggunakan referensi ini, Pak. Jadi selama 30 hari. Jadi saya ingin melihat apakah nanti yang 30 hari itu ternyata lebih efektif dari penelitian sebelumnya di 7 hari. Wah, itu keren, Pak. Oh, itu udah 100%, udah oke banget, Bu. Bu Novi, itu Ibu udah ngerti banget. Udahlah, lanjut, Bu. Latar belakang. Habis latar belakang, kita bimbingan lagi. Nah, gitu. Keren, kan? Keren kalau gitu. Yuk, ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Yuk. Misalnya kan kita ngambil kasus nih, kayak saya misalnya di ruang Erina, di ruang NICU. Misalnya saya mau ngambil kasus untuk bayi prematur, itu kira-kira kita nggak ngumpulin data bayi-bayinya itu minimal itu berapa bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, Pak? Ya, 3 bulan terakhir boleh, 3 bulan terakhir boleh. Ya, tapi ingat ya Bapak Ibu ya, ada namanya kelompok vulnerable, ada namanya kelompok vulnerable. Vulnerable itu adalah kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah kelompok yang harus didampingi orang tua pada saat penelitian dilakukan, which is itu adalah anak balita, bayi, lansia, ibu hamil. Itu vulnerable. Ibu hamil harus ada suaminya. Jadi nggak boleh kita ambil informed consent begitu saja, tapi tidak ada melibatkan kelompok-kelompok pendamping dia, nggak boleh. Jadi kayak tadi ya, bayi prematur itu yang tanda tangan wajib ibu, kemudian yang diambil itu apanya, yang mau diambil datanya itu apanya. Nah, terus
Kapan data terakhir yang diambil? Boleh 3 bulan terakhir, nggak masalah. 3 bulan terakhir. Nanti kita hitung dengan perhitungan sampel. Pak, tapi saya dapatnya 15, tapi pada saat hari ini Pak, pasiennya 5. Boleh kok, nanti kan siapa tahu ada datang lagi. Besoknya lagi kan boleh, nggak masalah. Kan nggak harus satu hari selesai 30 semua kan enggak, 15 semua enggak. Boleh, besoknya ada lagi, kita jadikan responden lagi. Besoknya boleh, nggak sampai jumlah sampel yang kita inginkan. Clear ya, Bu Novi? Iya, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk. Ini Anggit guna. Yuk. Izin Pak, itu yang saya tanyain. Nah, misal saya di UGD, ambil lingkungan contoh lebih ke kepuasan pasien. Nah, itu yang saya nilai kan, misal pakai kuesioner ya Pak. Nah, itu nanti dilihat berapa jumlahnya, terus kita pakai metode sampling atau total. Nah, kalau sampling itu biasanya dihitung pakai rumus dulu ya Pak ya. Kemudian kalau total biasanya seadanya atau tergantung variabelnya Pak. Oh iya. Kalau total sampling itu berlaku untuk sampel-sampel kecil aja. Jadi sampel-sampel yang tidak lebih dari 70, tidak lebih dari 100 ya total sampling aja lah. Apalagi kalau misalkan judulnya hubungan ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ingin mengetahui pasti jumlah sampel ya ada rumusnya. Oh. Gitu. Berarti nanti itu dibedakan kriteria, misal batas umur, gender, itu juga dibedakan Pak? Nanti tergantung responden Bapak ingin siapa. Oh, gitu ya. Iya, responden Bapak itu siapa, ingin kayak gimana. Nah, itu Bapak harus tahu dulu. Karakternya itu yang ingin dicapai itu apa. Jadi jangan sampai kita ingin mengukur misalkan kognitif, tapi pada bayi, pada anak, nah itu kan nggak cocok. Karena kan belum matang otaknya gitu kan belum matang. Jadi nggak bisa kita ukur. Nah, itu jadi tergantung Bapak respondennya itu siapa. Ya. Iya, baik Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Yuk, siapa nih? Husen, ada Husen. Ini sih Pak, apakah ini bisa jadi masalah atau tidak gitu Pak? Beberapa kasus untuk pasien-pasien yang dilakukan cuci darah, yang pernah saya ngobrol sama keluarganya gitu, mereka tuh akan ngerasa kan dengan dokter penjelasan harus dilakukan cuci darah yang rutin gitu, yang bisa menyebabkan kematian, yang tiba-tiba juga mungkin beberapa teman pasiennya sendiri juga udah meninggal, udah ini tuh lah ya. Nah itu kan mungkin jadi kayak masalah buat si pasien itu sendiri. Nah kita kaji bahwa banyak pasien juga yang memang masalahnya itu di DM gitu Pak. Nah apakah bisa menjadikan itu nggak sih Pak sebuah penelitian bahwa seberapa pengetahuan pasien ataupun keluarga gitu Pak tentang bahwa si pasien itu sampai dilakukan cuci darah itu dari DM-nya gitu. Yang mana beberapa saya nanya ke keluarga pasien tuh kayak seakan tuh mempermasalahkan DM tuh bukan jadi masalah utama buat mereka tuh gitu. Bahwa padahal kalau kita lihat-lihat dari beberapa jumlah pasien yang masuk, banyak yang awalnya karena DM gitu Pak. Apakah itu bisa jadi masalah atau tidak? Terus kan DM itu udah mulai banyak ya Pak, maksudnya kayak penelitian tentang DM dan CKD. Apakah itu bisa jadi penelitian atau enggak gitu Pak? Ya itu ya masalah, berarti masalahnya adalah tingkat pengetahuan saja. Masalahnya sampai di situ doang kalau masalah yang Bapak simpulkan tadi. Ya, jadi masalahnya hanya tingkat pengetahuan saja terhadap penyakit faktor risiko terjadinya CKD. Sebetulnya gitu aja. Kalau saran saya, jadi masalah nggak Pak? Apa? Ya itu masalah. Tetapi kalau saran saya justru Bapak harus mengangkat ke yang lebih tinggi lagi. Solusinya untuk mengatasi lack of knowledge dari keluarga itu gimana, Pak? Itu yang harusnya jadi catatan Bapak. Oh, Pak, saya akan buat sebuah metode tertentu yang akan saya intervensi kepada pasien DM, Pak, jangan pasien CKD-nya. Kalau CKD-nya udah terjadi pada pasien DM-nya supaya nanti akhirnya hasil penelitian saya itu dapat mengurangi tingkat angka CKD karena DM. Itu Bapak harusnya lebih berpikir ke sana nanti. Jadi kalau lack of knowledge-nya itu Bapak angkat sebagai masalah kehidupan yang benar-benar real, kalau saran saya itu masih kurang cukup tajam, lebih baik Bapak ambil sesuatu yang bagaimana cara mengatasi masalah itu. Mengatasi masalah lack of knowledge-nya itu, kekurangan pengetahuannya itu.
Apakah dengan metode edukasi terstruktur, apakah dengan edukasi seperti apa dan apa, sehingga pasiennya atau keluarganya lebih paham mengenai DM itu. Itu lebih keren, Pak, lebih keren. Nah, itu nantilah gampang, itu sama pembimbing, nanti Bapak pasti akan diarahkan kemana dan kemananya. Gitu ya. Bapak harus kuat dulu. Bagus Bapak punya masalah kehidupannya, bagus, tapi Bapak nanti baca referensi supaya Bapak lebih kuat dalam penyampaian argumentasi. Oke ya? Siap, makasih Pak. Oke. Oke, mungkin terakhir ya, sebelum kita closing. Ada lagi? Cukup? Izin Pak. Ya. Satu lagi Pak. Ya Pak, kalau misalnya kita mau ngambil resiko jatuh Pak, saya kan bekerja di rumah sakit Pak. Kebetulan saya di ruang perawatan. Nah, untuk resiko jatuh itu sendiri kan ada 3 Pak ya, ada untuk anak-anak, dewasa, sama geriatri. Nah, untuk pengukurannya nanti Pak, itu kategori anak, dewasa sama geriatri, apakah ada perbedaan atau memang itu nanti disamaratakan Pak untuk pengukurannya Pak? Sedangkan kalau resiko jatuh itu kan ada jumlah penilaian resiko jatuhnya Pak ya. Jadi pasti nanti setiap pasien pasti akan berbeda-beda gitu Pak. Itu bagaimana ya Pak? Ya, itu dibedakan Pak, dibedakan. Karena kelompoknya beda jauh rentangnya. Nah, itu disebut dengan data ekstrim. Nanti Bapak akan menemukan data ekstrim di usia responden. Nanti usia respondennya ada yang anak, ada yang lansia yang 60 tahun, nanti Bapak punya data skewed, data yang melenceng yang seperti kemarin saya jelasin. Jadi saran saya Bapak ambil satu subjek penelitian terfokus, bisa dewasa, bisa lansia, atau bisa anak. Bapak ambil. Bahkan Bapak harus ambil dengan masalah yang spesifik. Misalkan lansia dengan stroke. Bahkan stroke-nya kalau bisa Bapak lebih ke spesifik lagi. Dengan stroke hemoragik atau non-hemoragiknya. Dengan resiko jatuh. Apakah kalau Bapak ingin lebih ketat lagi, Pak, saya ambil pasien resiko jatuh dengan pertama dengan masalah hemiplegia, hemiparese dan dengan afasia gitu ya dan lain-lain. Nah, itu kalau semakin homogen. Jadi kalau saran saya pada intinya jawabannya gini. Pada intinya Bapak harus ambil satu aja. Jangan semuanya, Pak. Anaknya diambil, lansianya diambil, dewasanya diambil. Nanti biasnya tinggi. Nanti banyak biasnya. Saran saya, Bapak ambil aja satu subjek penelitian, kemudian Bapak fokus di situ. Kan saya bilang, semakin homogen, itu semakin bagus. Artinya semakin sama karakternya. Karakter itu kan macam-macam, dari segi usia, jenis kelamin. Kalau jenis kelamin, oke lah, laki-laki perempuan nggak begitu problem ya. Kecuali pada masalah-masalah gangguan hormon, kemudian ada pendidikan, dan lain-lain. Gitu ya. Semakin homogen, semakin bagus. Jadi intinya, Bapak harus ambil satu aja. Jadi jangan semuanya, Pak. Oh ya, spesifik itu Pak, ya lebih ke spesifik ya. Betul. Jadi spesifik itu bukan hanya usia ya, tetapi nanti penyakitnya, jumlah komorbidnya, gejala-gejala yang munculnya. Kalau bisa Bapak sampai sedetail itu. Kalau Bapak sedetail itu, Bapak akan terhindar dari bias. Kalau biasnya udah diminimalisir, berarti tingkat akurasi Bapak itu bisa mantap banget, di atas 90% untuk hasil penelitiannya nanti. Tapi masalahnya kadang di lapangan Pak, kalau di rumah sakit kami sendiri, itu kan kita rumah sakitnya Bapak di rumah sakit mana? Kenapa Pak? Rumah sakit mana Pak? Jadi Padang Pak. Nah, rumah sakit apa kenapa? Itu kan rumah sakit tipenya dasar ya Pak, tipe D gitu Pak. Jadi untuk masalah-masalah kayak stroke dan sebagainya lebih spesifik ke sana itu memang hampir nggak pernah ada Pak, dan itu jarang banget ada Pak. Kalau untuk kita spesifik ke sana Pak. Iya, spesifik itu kan nggak harus selalu stroke, maksud saya. Resiko jatuh pada penyakit yang sama dengan antara responden 1 dengan responden 2 gitu. Resiko jatuh kebanyakan pada pasien Bapak emang resiko jatuh apa? Dengan pasien apa emang? Lansia, Pak. Ya udah, kalau misalkan lansianya adalah subjek penelitian, ya udah berarti lansia aja gitu. Maksudnya lansia itu lansia dengan dirawat dengan penyakit apa gitu. Oh, baik Pak. Iya, kan masa orang lansia dibawa ke rumah sakit, kan tidak semua lansia dibawa ke rumah sakit. Pasti kan dia ada penyakit ya, ada penyakit yang akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu dengan sakit apa? Kalau dengan sakit X ya sudah, berarti lansia dengan sakit X semua gitu, Pak, maksud saya. Baik, Pak. Paham ya? Paham, Pak, paham. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Pak masih boleh nanya nggak? Yuk. Saya mau ibu sendiri.
Pak mau tanya, tadi kan disebutkan bahwa dalam penelitian kita harus ada kebaruan. Nah, kebaruan itu apakah bersifat mutlak, wajib harus ada? Jadi misalkan tadi kan Bapak bilang kalau S1 tuh cukup kayak kita mengkonfirm sesuatu yang sudah ada sebetulnya, tapi harus ada kebaruannya. Apakah itu sifatnya mutlak atau kita misalnya nggak ada kebaruannya, bukan nggak ada sih maksudnya sulit menemukan kebaruannya, tapi misalnya kita mau ambil sulit berarti nggak ada itu, gitu ya? iya misalnya nggak ada, misalnya ya Pak, Ya misalnya nggak nggak ada. ada kebaruannya, metodenya sama, atau mungkin jumlah sampelnya yang berbeda gitu, atau karakteristik sampelnya yang berbeda, apakah itu boleh? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan Ibu itu akan dijawab dengan biostatistik mean deviasi. Dengan data absolut yang jadi negatif itu tetap harus jadi positif, Bu. Paham ya maksud saya kesimpulannya? Jadi novelty itu wajib ada, wajib. Bukan sunnah lagi, Bu. Ini bukan hilafiah lagi, ini wajib udah. Bukan hilaf kita pakai kunut atau enggak, beda, enggak udah. Itu udah wajib. Jadi novelty itu kebaruan itu wajib ada. Novelty itu Ibu nggak usah bingung. Dari mulai jumlah sampel, boleh novelty, Pak. Penelitian yang kemarin sampelnya itu hanya di rumah sakit rawat inap deh. Nah, untuk yang sekarang Pak, saya perawatnya ambil di rawat inap, di UGD, di ICU. Artinya kan diversity-nya kan beda. Ya kan? Perawatnya kan nggak cuma ngumpul di satu ruang rawat doang gitu, ada rawat. Boleh, itu kebaruan juga. Nggak jadi problem. Jadi kebaruan itu nggak usah kita cari poin apa ya kebaruannya gitu kan. Kita boleh, makanya banyak baca, kemudian kita jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang sudah ada, nanti kita jumlah sampelnya segini nih, saya ingin lebihin dan saya akan diversity-nya akan lebih bervariasi lagi. Boleh, itu juga kebaruan gitu. Yang satu dulu Pak, subjek penelitiannya komorbidnya cuma satu, saya ambil dengan komorbid yang dua, itu juga kebaruan gitu. Jadi nggak usah pusing lah dengan kebaruan. Itu kalau kebaruan memang wajib ada, tetapi nggak usah pusing dengan apa kebaruannya. Nanti pasti Ibu akan ketemu, asalkan Ibu baca. Ya, gitu ya. Baik, makasih Pak. Oke. Pak, masih boleh nanya nggak Pak? Pak, udah Pak, mau istirahat tuh. Udah ada yang chat. Udah mau Pak, istirahat. satu lagi Pak. Oh ya udah yuk. Yang mau istirahat silahkan untuk live aja nggak apa-apa. Pak, misalkan saya mengambil penelitian Pak, ya kan, terus misalkan sekaligus untuk skripsi. Tapi misalkan penelitian itu tidak berhubungan dengan keperawatan Pak, tapi berhubungan dengan pekerjaan saya, bisa nggak Pak? Misal kayak sekarang kan saya sebenarnya memang perawat Pak, cuman ditempatkan di K3 rumah sakit Pak. Nah, jadi selama saya menjalani K3 rumah sakit ini ada satu masalah yang sangat menonjol Pak. Nah, itu bisa nggak Pak saya jadiin penelitian Pak? Boleh, Ibu mau dimanapun, selagi itu masalah kesehatan dan Ibu kaitkan dengan keperawatan, itu nggak jadi problem. Nanti sebenarnya masalah. Sih, kalau saya pikir malah nggak berhubungan dengan Apa perawatan. apa masalahnya apa? Coba sebutkan. Misalkan gini Pak, di bidang K3 nih ya Pak, di bidang K3 rumah sakit. Jadi misalkan ada perbaikan-perbaikan atau apapun yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja Pak. Apa contohnya? Konkret aja. Contoh ya, misal konkret, misalkan perapian kabel-kabel di masing-masing unit nih Pak, misalkan. Terus saya misalkan menghubungi bagian maintenance building ya Pak. Nah itu nanti dikerjanya tuh lama Pak, bisa berbulan-bulan. Nah, itu udah menjadi, saya kira menemukan satu masalah benar-benar yang nyata, maksudnya yang benar-benar menonjol Pak gitu. Jadi permasalahannya adalah kayak kerja sama maintenance building dengan si K3 rumah sakit Pak gitu Pak. Misal kayak perbaikan lampu emergensi, sebenarnya itu kan penting juga Pak. Nah itu bisa kita sudah mengajukan, sudah berbulan-bulan yang lalu sampai sekarang belum dikerjakan. Nah, ini bisa nggak Pak dijadikan penelitian nih, kenapa sih gitu? Ada apa sih gitu Pak? Bisa nggak sih Pak? Tapi ya saya pikir saya pengen nyakat itu tapi nggak berhubungan dengan keperawatan. Iya, saya paham. Saya empati lah ya terhadap perasaan Ibu. Jadi gini Bu ya, itu kan K3 banget ya, K3 banget. Ya sekarang kan Ibu kuliah S1 keperawatan. Jadi kalau harapan saya sih Ibu lebih
ambillah setidaknya menyinggung terkait keperawatannya harus ada. Jadi jangan K3 banget. Nanti kita konflik sama prodi K3. Iya, Pak. Kok mahasiswa Bapak, kan ada tuh K3 di kampus kita. Kok Bu Susilawati ngambilnya judul ini Pak Agus, pemilihnya Bapak ya? Bapak Iya Pak, mohon boleh maaf nggak ya Pak. nyambung dengan pertanyaan Bu Susi? Apa nih? Boleh nggak nyambung dengan pertanyaan Bu Susi tadi Sebentar dulu, tentang Bu Susinya udah clear belum? Enggak, masalahnya kaitannya dengan K3 juga Pak saya. Oh. Itu kalau seandainya kasusnya stres kerja pada perawat, itu nyambung nggak Pak? Nyambung, karena ada perawatnya. Ada kaitannya dengan kesehatannya gitu ya. Kalau tadi kalau Bu Susi kan keperawatannya itu kan ada stres kerja pada perawat ya. Siapa subjeknya? Perawat. Ya kan ada perawatnya. Oh iya. Kalau tadi kan Ibu benar-benar kabel kemudian. Nah, itu kan nanti kan orang K3 nanya, Pak Agus, Bapak nggak salah itu bimbingan. kabel arteri. Itu terkait gitu. Enggak kok, Bu Susilawati udah oke kok. Nanti saya ditanya-tanya lagi sama prodi K3. Ergonominya tenaga perawat itu bisa berarti ya Pak ya? Bisa. Pokoknya ada perawatnya. Ya udah mau sampelnya perawat kayak mau ada manajemen keperawatannya kayak atau apalah bunyinya, yang penting menyinggung masalah keperawatan itu boleh, nggak pakai banget bolehnya. Pakai banget. Pak, jadi itu berarti nanti dinilai angka stresor perawatnya ya Pak ya? Apa ini? Udah nyambung aja ke tadi yang nyambung stres. Masih nyambung Pak. Yang di saya tadi Pak, yang stres kerja pada perawat. Ini pertanyaannya kayak lomba lari. Ya, kebetulan kan perawat juga udah banyak bekerja di COVID. Saya pikir banyak yang mengalami stres karena tidak bertemu dengan keluarga atau mungkin beban kerja yang berlebih gitu Pak. Mungkin ini Bu, ambil tingkat stresor pada pasien COVID. Jadi nanti yang dinilai angka stresornya, ada penilaian stres di situ. Ya boleh. Begitu bukan Pak? Ya itu harus dihitungkan dulu ya sama pembimbing, karena kita nggak bisa langsung jadi. Bapak aja pembimbingnya kita mah. Kalau langsung tangkap aja Bu Susi udah. Kalau misalkan Bapak Ibunya peminatannya di keperawatan medikal bedah, biasanya sama saya. Tapi kalau K3 biasanya di manajemen. Iya, soalnya kan sekarang saya kan kuliah di keperawatan, Pak. Ngambil S1 keperawatan. Tapi saya malah memang udah khusus di K3-nya, makanya saya bingung. Aduh, ambil penelitian apa, ambil... Iya, ya itu tadi hubungan aja terhadap kesehatan kerjanya perawat gimana, gitu aja. Mungkin bisa diambil pengaruh kerja low back pain ya, Pak. Pengaruh kerja terhadap low back pain terhadap perawat kali ya, Pak. Bisa, Pak. Ya bisa. Bisa Bu Susi. Jadi oleh karena itu saya bilang Bu, Ibu jangan langsung mentah-mentah mengangkat masalah kehidupan. Ibu harus baca dulu. Karena kalau saya bilang nggak bisa, nanti Ibu putus asa gimana? Makanya saya bilang bisa dulu. Ibu biar baca dulu. Nanti kira-kira yang pas banget untuk masalah Ibu tuh apa nanti. Ya, gitu ya? Iya Pak. Oke. Makasih ya Pak. Cukup lah ya. Iya Pak. Iya, oke deh. Istirahat Pak. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti si Pen akan saya kasih